Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 4 September 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus 12. Markus 12 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44 yang berkata demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul memberi 100%. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat secara utuh perikop dari bagian firman yang saya baca itu tentang persembahan seorang janda miskin. Dan di sana Yesus duduk dan memperhatikan orang-orang yang membawa uang ke dalam peti persembahan. Ada dua golongan di sana, golongan orang-orang kaya yang membawa persembahan, dan golongan janda miskin ini yang membawa persembahan. Tapi kita mau lihat bahwa ternyata ada bagian-bagian yang menarik perhatian Yesus dari persembahan itu. Yang pertama, Yesus bilang kepada para murid bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang ada di dalam bait Allah itu yang memberi persembahan. Mengapa? Alasan pertama, karena janda ini memberi 100% dari apa yang tersisa yang dia miliki. Sementara orang-orang lain yang ada di situ yang memberi persembahan, Yesus tahu yang mereka beri bukan 100%. Ya mungkin 0,05%. Mungkin 1%. Karena setelah mereka memberi, mereka masih punya banyak di rumah. Bahkan masih ada banyak di dalam dompetnya. Mungkin 0,10% dan seterusnya. Tapi janda ini memberi 100%. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli berapa nilai mata uang janda ini dan orang kaya itu, nominal uang berapa, tapi yang dilihat Yesus, janda ini memberi seluruhnya, 100%. Janda ini tidak mementingkan dirinya. Kalau dia mementingkan dirinya, dia akan berkata, gue gak usah kasih persembahan. Kan Tuhan juga tahu, banyak orang kan pakai alasan gitu. Ketika mau beri persembahan, dia berkata ini bagian terakhir dia, kayaknya Tuhan juga tahu, jadi aku gak usah beri persembahan. Tapi janda ini, dia tidak mementingkan kepentingan dirinya, tapi dia memberi seluruh yang ada padanya, 100%. Makanya itu dinilai Yesus lebih besar dari semua orang yang memberi di saat itu. Yang kedua, janda itu memberi dari kekurangannya. Tapi semua orang yang ada di bait Allah yang memberi saat itu memberi dari kelimpahannya. Artinya, jika orang-orang itu punya uang di rumah ada 50 juta, janda ini cuma punya 2 peser duit. Sebenarnya sama nilainya bahwa dia punya 100%, orang kaya itu punya 100%, 50 juta. Tapi untuk melepaskan 100%, janda ini lebih luar biasa dibanding dengan orang-orang yang punya saldonya banyak, tapi tidak bisa memberi 100%. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat saudara dan saya hari ini? Untuk memberi butuh kasih yang besar dari Tuhan. Ketika kasih agape itu ada di dalam saudara dan saya, waktu kita memberi, kita sudah tidak lagi melihat kepentingan diri kita, tapi kita akan memberi
dengan sepenuh hati, melepaskan apa yang kita lepaskan bagi Tuhan atau bagi sesama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, miliki hati yang penuh kasih seperti janda ini. Tidak lagi fokus kepada kepentingan dirinya, tapi dia melepaskan semuanya di dalam peti itu. Yang terakhir, yang ketiga, kalau saudara tahu di zaman itu, bahkan mungkin sampai zaman sekarang, setiap janda itu sesungguhnya berhak menerima bagian persembahan persepuluhan dari bait Allah. Nanti saudara bisa baca di sana, kita juga bisa memberikan persembahan kepada janda-janda. Tapi saudara lihat, janda yang ada di dalam cerita Yesus ini, yang ada di dalam kisah ini, dia bukan janda yang kaya, dia adalah janda yang miskin, janda yang harusnya mendapat persembahan dari bait Allah. Tapi yang terjadi, justru janda ini memberi ke bait Allah. Apa yang mau saudara dan saya lihat di sini? Janda ini tidak memiliki mental pengemis. Ingat, mental pengemis adalah orang-orang yang hanya mau menerima, dan terus menerima. Tapi mental raja, mental anak raja adalah mental yang mau berbagi, memberi. Janda ini sekalipun dia miskin, tapi dia tidak memiliki mental pengemis. Ada berapa banyak orang di muka bumi ini, ada berapa banyak anak Tuhan, mereka punya segalanya, tapi mereka tidak memiliki mental seorang anak raja. Mereka memiliki mental pengemis yang mau menerima. Bahkan tidak pernah mau memberi kalau ada syaratnya. Ingat, mental raja, mental anak raja, dia akan memberi. Janda ini boleh miskin, tapi dia tidak miskin kasih. Janda ini boleh miskin, tapi dia tidak miskin untuk memberi. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya koreksi hidup kita, koreksi hati kita, koreksi seluruh bagian yang kita lakukan dalam hidup ini. Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki mental anak raja atau mental pengemis? Ingat, mental anak raja adalah akan seperti mental raja. Raja kita adalah Yesus. Dia adalah pribadi yang memberi, dan terus memberi. Dia tidak akan pernah mengajarkan saudara dan saya untuk memberi dengan memakai syarat, karena dia raja yang memberi tanpa syarat. Sekarang mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sama dengan janda ini yang memberi tanpa syarat? Apakah kita sama dengan janda ini yang melepaskan semuanya sekalipun dia punya hak untuk menerima? Dia tidak menggunakan hak itu, tapi dia belajar memberi. Inilah yang membuat bagian ini menarik perhatian Yesus. Kalau janda yang miskin saja bisa memberi 100%, lalu bagaimana saudara dan saya hari ini? Tuhan mengajar kita pagi ini, mari belajar dari 3 poin ini, supaya kita menjadi pribadi yang bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita juga bisa memberi kepada sesama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memberi 100%. Amin.